Kalau kamu dengar kata jualan atau nyales, apa yang terbersit pertama kali di benak kamu? Males, malu, atau kalau kamu disuruh jualan nih, disuruh nyales gitu, kamu mau nggak? Kamu suka nggak? Kalau jawabannya nggak suka atau kamu nggak mau, gawat loh sebenarnya. Karena sebagai entrepreneurs, esensinya kan kita harus bisa jualan ya nggak sih? Mau jualan produk, mau jualan jasa. Tapi gimana kalau kita tuh nggak punya mental sales gitu, kayaknya malu buat jualan atau jangan-jangan artinya ya nggak bakal jadi entrepreneurs atau seperti apa? Tenang, jawabannya akan ada di episode podcast ini. Yuk kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari bubblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun. Gak tahu mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan. Sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positive impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk kita mulai. Let's go! Hai brave entrepreneurs, how are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different results. Arguably nih ya, jualan itu adalah salah satu skill yang paling penting dalam bisnis yang harus dikuasai oleh seorang entrepreneur. Kalau kamu punya keahlian tertentu, ya punya produk yang bagus banget, tapi nggak bisa jualnya, well, unfortunately sama aja pasti bisnisnya nggak akan take off juga. Kalaupun bisnis itu bisa sukses, mungkin perlu waktu yang lama kali ya, karena bisnisnya ini harus berkembangnya tuh bener-bener dari mulut ke mulut gitu ya, atau misalnya karena kebetulan aja viral gitu ya, pas lagi kebetulan yang beli ternyata dia influencer misalnya gitu. Ya tapi hal ini kan nggak bisa kita andalin juga ya, karena kalau untuk viralnya organik juga itu di luar kontrol kita. Jadi itu saya bisa bilang purely based on luck, ya kan ya. Jadi itu susah tuh ya kalau mau kayak gitu ya, atau bisa juga misalnya yang butuh waktu lama tuh misalnya kayak restoran-restoran nih ya yang udah puluhan tahun gitu ya, yang memang sudah terbukti kualitasnya, rasanya, tanpa dia bilang gue nggak pernah jualan kayak apa misalnya gitu ya, karena kredibilitasnya ya bisa sih, tapi mesti puluhan tahun. Kamu mau nunggu puluhan tahun ya boleh aja kalau mau cara yang kayak gitu. Tapi on the other hand ya, saya tuh tidak sedikit nih melihat ya bisnis-bisnis yang sejujurnya nih kualitas produknya tuh B aja ya, tapi ya laku. Waduh ya, gregetan banget ngelihatnya ya kan. Artinya apa? Si ownernya itu bisa jualan walaupun produknya biasa aja. Dia ngerti jualannya ke siapa gitu kan, caranya gimana. Padahal mungkin produknya biasa-biasa aja dan mungkin banyak produk yang lebih bagus daripada yang si orang ini jual gitu ya. Tapi dia bisa lebih laku. Kenapa? Karena dia bisa jualan ya. Misalnya nih, contoh aja misalnya gini ya. Ada restoran yang wah rame banget ya, ngantri-ngantri. Wah gitu. Pernah gak kamu datang ke restoran yang rame gitu ya, misalnya karena viral atau karena terkenal lah gitu ya. Pas dicobain biasa aja ya, aduh ya. Buat saya sih langsung kayak kesel ya. Karena ini restoran biasa aja ya. Gue masak juga bisa nih kayaknya gitu. Saya beberapa kali menemukan yang modelnya gitu ya. Jadi mungkin resepnya biasa aja, tapi skill jualannya yang luar biasa gitu. Jadi bagaimanapun juga ya perlu diacungi jempol tuh yang model begitu ya kan. Nah itu kan jadi menunjukkan kalau skill jualan itu penting gitu. Nah
Sekarang pertanyaannya, gimana dengan kamu? Kamu suka nggak jualan? Dan di episode ini saya pengen bongkar dulu nih ya, mindset mengenai nyales ya atau jualan ya. Kalau kamu selama ini dengar kata jualan gitu ya, atau suruh nyales gitu ya, suruh jualan lah intinya ya. Itu kalau kamu tipe yang nggak suka jualan, apapun alasannya, nah ini saya pengen kita sama-sama explore kenapa sih ya orang kok atau seseorang bisa nggak suka jualan, apakah karena tipe pekerjaannya yang nggak disukai atau kenapa ya. Nah ini yang saya pengen kita sama-sama bongkar nih di episode ini, dan hopefully at the end of this episode nih ya, kamu punya mindset yang baru dan kamu bisa berpikir kalau ternyata jualan is not so bad ya, maybe I can do it ya. Itu harapannya begitu. Oke, ya. Saya ada 2 poin sederhana aja yang saya ingin share sama kamu mengenai hal ini ya. Kenapa kita tuh ya sebetulnya nggak perlu malu kalau jualan, dan gimana kita punya mindset yang benar ya. Yang pertama gini, kalau ada penjual yang buruk ya, bukan berarti tidak ada penjual yang baik. Jadi saya sih jujur aja begini ya, saya merasa ya, maksudnya area salesmanship ya, area bidang penjualan gitu ya, itu tuh sedikit banyak dirusak oleh oknum-oknum dari, mohon maaf kalau kamu termasuk di dalamnya, tapi ini bukan semua, tapi oknum tertentu aja, tapi dari majority dari 3 industri ini. Yang pertama adalah industri asuransi ya, yang kedua industri MLM, yang ketiga adalah industri telemarketing ya. Itu at least 3 yang menurut saya top, tapi tidak tertutup dari industri-industri lain juga ya. Nah, oknum-oknum ini ya membuat istilah nyales ini atau jualan itu jadi konotasinya lebih negatif sih menurut saya ya. Padahal sebetulnya kalau dibilang jualan itu ya baik-baik aja sebenarnya. Nah ini saya akan bahas di episode ini nih ya. Kita mulai dengan bagian ini dulu ya. Jadi jualan itu sebetulnya baik-baik aja, oke-oke aja. Tapi bisa jadi kita punya pandangan yang buruk karena ada oknum-oknum tertentu ya. Terutama dari 3 area ini ya. Yang jadinya kalau kita yang melihat nih jadi mikirnya gini, oh kalau jualan itu harus gitu ya caranya ya, harus nyebelin gitu ya, harus ngeprospek dengan agak maksa atau dengan cara yang nggak enak atau dengan cara yang nggak etis, nah, misalnya hal kayak gitu. Contoh ya, misalnya kamu udah lama nggak di kontak sama teman kamu, terus teman lama hubungin kamu dan ngajakin ketemuan gitu ya. Terus kirain mah kangen ya, pengen catch up. Ternyata di prospek ya, baik itu di prospeknya MLM, di prospeknya asuransi ya. Ya pokoknya model-model yang biasanya gitu ya, yang model penjualan direct marketing ya. Misalnya kayak gitu. Nah, padahal kan kalau misalnya emang mau prospek atau mau menawarkan sesuatu ya, kan bisa ngomong dari awal dong. Gue nih punya bisnis ini nih gitu ya, lu kira-kira berminat nggak gitu ya. Kalau minat yuk ngobrol gitu, kapan, di mana, jelas kan dari awal. Kalau nggak minat ya udah stop, tapi kalau minat ya bisa explore, jelas kan. Tapi kan kebanyakan caranya nggak gitu ya, gimana, atau gua punya apa nih, pokoknya ada kedoknya dulu di depan gitu ya, baru di akhir ternyata ngeprospek asuransi. Misalnya kalau asuransi tuh model modusnya tuh, gue lagi ada survei nih ya, lagi survei ini dari kantor ya, surveinya tentang nanti bisa tentang pengeluaran gitu, terus udah punya jaminan kesehatan belum atau seterusnya ya, biasa modusnya gitu tuh ya. Ya saya jadi membongkar rahasianya ini dong, asuransi ya, I'm sorry ya, but ya itu kenyataannya gitu. Nah jadi itu yang terjadi kan. Pertanyaannya gini, bisnis asuransi salah nggak? Ya jelas nggak salah. Asuransi itu penting, iya dong ya. Tapi kalau cara jualannya kayak gitu, ya itu kan bikin sebel, ya dong. Itu yang bikin salah. MLM juga sama. MLM tuh bukan Ponzi by the way. Ya kalau jadi struktur Ponzi ya jadi salah ya. Tapi banyak loh produk-produk MLM yang bagus gitu. Tapi cara ngejualnya nggak bener ya. Biasa model begini ya, itu
prospeknya itu tuh dilihat itu bukan kayak orang, tapi kayak duit berjalan. Nah, Mbak. Kenapa? Karena dia ngelihat, wah kalau gue bisa ngegolin ini nih, kalau gue bisa ini, gue bisa dapat komisi nih, atau gue bisa punya potensi profit berapa dan seterusnya gitu ya. Jadi akhirnya ngelihat tuh jadi ya kita tuh jadi objek uang buat si orang-orang ini gitu kan. Itu yang jadi salah kan ya. Jadi prospeknya apakah nggak etis, jualannya maksa ya. Jadi males banget gitu ya. Telemarketing juga sama kan ya. Mau nawarin apapun ya. Misalnya kredit card dapat telepon lah. Ya kamu pernah nggak ditelepon tuh ya sama model-model gitu. Bisa jadi produknya tuh bermanfaat. Bisa jadi ya. Tapi cara menghubunginya itu mengganggu banget kan gitu ya kan. Jadi jualan itu tuh nggak buruk. Oke ya. Yang jadi salah adalah yaitu penjual-penjual yang melakukan metode penjualan itu dengan cara yang nggak enak, dengan cara yang nyebelin gitu. Dan kita yang pernah ngalamin atau kita pernah melihat, jadinya kita jadi benchmark. Oh, jualan itu begitu ya. Harus maksa ya, jualan itu harus berkedok ya, jualan itu nggak etis juga nggak apa-apa ya, jualan itu bikin sebel orang ya, dan seterusnya. Padahal masih banyak penjual-penjual baik di luar sana yang bisa kita contoh, yang mengutamakan kepuasan pelanggan lebih daripada target salesnya mereka. Nah, jadi ini yang saya rasa kita perlu set dalam konteks jualan ya. Jadi jualan itu sebetulnya sesuatu yang biasa aja, yang baik-baik aja gitu ya. Nggak harus maksa jualannya gitu, nggak harus bohong gitu ya, nggak harus tidak etis. Jadi itu yang saya rasa kita harus punya mindset itu dulu. Jualan itu biasa aja lagi ya, nggak harus memalukan juga gitu ya. Jadi itu yang saya rasa kita perlu punya kita tanamkan di dalam pikiran kita ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah gini, semua jualan itu nggak harus berujung pada banyaknya penolakan gitu ya. Nah itu juga yang menurut saya sih menjadi faktor yang cukup besar ya. Kenapa orang tuh kalau disuruh jualan tuh males ya. Karena takut ditolak. Bener gak ya? Kalau nawarin sesuatu ditolak gitu ya, rasanya gak enak banget kan ya. Aduh kayaknya ya malu, males, gak enak ya. Pokoknya intinya ditolak mana enak sih ya kan. Ya misalnya kayak let's say SPG yang nawarin di mall gitu ya, atau apa yang nawarin penjajah di pinggir jalan. Kalau ditolak tuh kan kayak ada yang nggak enak ya. Kayak saya juga honestly saya nggak suka gitu. Saya juga nggak enak, saya juga nggak nyaman ditolak gitu, nggak enak kan gitu. Nggak ada yang suka, kamu juga pasti nggak suka. Ya jadi ya penolakan itu nggak enak gitu. Nah tapi ya ini mindset yang kedua yang saya pengen kita semua punya ya. Nggak semua jualan harus berujung pada penolakan gitu ya. Atau at least kalau kita refresh dengan kalimat yang lain adalah bisa kok kita punya jualan yang chance penerimaannya itu jauh lebih tinggi ya daripada yang nolak ya. Kalau misalnya kita nawarin ke 100 orang terus yang beli cuma satu, 99-nya kabur atau 99-nya bilang enggak, ya kan rasanya sedih juga ya gitu. Tapi mungkin kita nggak bisa selalu 100%. Tapi kalau misalnya dari 100 orang kamu nawarin sesuatu produk atau jasa kamu yang beli 95, kamu semangat nggak? Masih pengen jualan nggak? Pengen dong. Kenapa? Karena success rate-nya tinggi. Karena waktu kamu nawarin 95% misalnya, kalau contoh saya tadi, itu diterima atau mau, wah itu pasti semangat tuh jualannya ya, malah jadi bisa berapi-api banget gitu ya. Jadi nggak harus jualan itu berujung pada banyak penolakan. Nah kalau bisa begitu tandanya ada something wrong, yang ini kita akan korek. Oke? Jadi begini, kalau apa yang kita tawarin itu memang dibutuhkan oleh customer, sebetulnya ya kita tuh nggak perlu sampai maksa ya calon customer kita buat beli. Karena kalau dari sisi customer yang punya kebutuhan ya, sebetulnya tuh coba kamu perhatiin gini. Sebetulnya mereka itu siap buat keluar uang untuk membeli produk atau jasa yang kamu punya. Masalahnya kan gini ya, dari market yang segini besar gitu ya, kamu bisa nggak membuat target market kamu itu tahu kalau kamu punya produk atau jasa yang bisa ditawarin. Nah jadi itu
Sebetulnya masalahnya di situ. Oke. Nah, coba untuk explore hal ini, coba gimana kalau pola pikirnya kita balik ya, point of view-nya. Nih, saya kasih contoh gini ya. Dalam beberapa hari terakhir nih ya, kamu cek ya, diri kamu nih ya, coba kamu cek. Kamu pasti keluarin uang dong ya. Nah, coba kamu ingat-ingat ya. Beberapa hari terakhir nih kamu keluar uang nih buat beli apa aja? Masih ingat gak? Yang kamu ingat aja nih ya. Beli apa, yang barang atau jasa atau apapun yang kamu keluarin uang ya. Dan berapa banyak dari produk-produk yang kamu beli itu ya, apakah ya apapun yang kamu beli makanan lah, delivery ojek online lah, atau mungkin membeli sesuatu di marketplace lah, anything ya. Berapa banyak dari barang-barang itu yang kamu beli ya, itu memang kamu siap keluarin uang, maksudnya kayak gue pengen beli sesuatu nih gitu ya, terus kamu udah siapin budget sekian karena kamu memang pengen beli ya. Kamu ngerasa gitu nggak ya? Most of the time gitu ya, bener nggak sih? Kecuali beli yang sifatnya compulsive buying ya, misalnya kamu lagi browsing tiba-tiba ngeliat sesuatu, tertarik gue pengen beli, ya itu cerita lain. Oke, atau kamu lagi di minimarket ada promo apa, tadinya kamu nggak pengen beli, tadi kamu cuma beli satu hal jadi merembet ke yang lain, ya itu juga another case ya. Tapi most of the case gitu kan ya. Kita punya kebutuhan, kita siapin budget, gue tahu gue pengen beli apa. Misalnya gue pengen beli makanan buat gue dinner misalnya gitu ya. Jadi kita udah siapin budgetnya kan. Oke, saya punya dana sekian nih buat beli sesuatu gitu ya. Jadi kita sudah ada budgetnya untuk kita, oke, gue pengen beli sesuatu. Artinya apa? Kalau kita jadi point of view-nya konsumen, sebetulnya kita ini punya kebutuhan dan kita sudah menyiapkan budget sebetulnya untuk membeli produk atau jasa tertentu, ya kan? Saya kasih contoh lagi ya yang mungkin praktikal nih ya. Misalnya kamu lagi pengen beli kado buat pacar atau pasangan kamu ya. Let's say mau beli bunga deh. Misalnya seorang pria nih mau beli bunga ya buat pacar atau pasangan ya. Misalnya kamu contohnya kalau kamu cowok, oke. Artinya kamu kan udah siap banget buat keluarin budget ya kan. Kamu udah mikir nih, ya, aduh gue pengen beli nih buat pacar gue nih gitu ya, atau buat pasanganku nih gitu ya. Misalnya let's say budgetnya itu 300 sampai 500 ribu ya. Jadi udah siapin budget nih di dompet, udah siap gesek, udah siap nge-QR gitu ya. Kita udah siapin budget nih sekitar anggaplah tadi 300 sampai 500 ribu nih buat beli bunga ya. Jadi next stepnya adalah nyari deh ya di mana florist yang bagus. Oke, yang nggak tahu kriterianya kamu apa ya dalam beli bunga. Misalnya yang bunganya berkualitas, atau gue pengen bunganya yang bunga impor, atau mungkin warnanya warna tertentu, atau pasangan aku sukanya bunga yang tipe ini misalnya gitu. Kemudian atau mungkin kamu punya syarat lain, misalnya cari florist yang mungkin pintar natanya gitu, atau yang punya produknya nih, atau nanti buke bunganya nih yang representatif ya misalnya gitu, atau yang areanya dekat dengan area kamu atau yang bisa diantar dan lain-lain ya. Jadi dalam case ini coba kamu bayangin sebagai calon konsumen ya. Kamu udah siap banget untuk ngeluarin uang ya kan. Masalahnya adalah kamu tahu nggak florist yang bagus itu yang mana ya? Di mana mereka gitu. Nyari kemana florist itu yang kamu pengen yang kamu butuh itu, nyarinya di mana? Kalau kamu nggak kenal, misalnya kamu nggak tahu ada florist di mana-mana yang ada di sekitar kamu. So, gimana cara nyarinya, ya kan? Apakah misalnya kamu Google ya, florist murah titik-titik, nah titik-titiknya di area kamu misalnya gitu ya, atau florist berkualitas Bekasi misalnya kalau kamu tinggal di Bekasi gitu. Jadi ya intinya kamu Google lah misalnya gitu. Atau kamu cari di IG ya, kamu pakai hashtag atau ya apapun lah caranya. Atau mungkin bisa juga kamu bawa kendaraan, kamu keliling-keliling di area kamu ya, nyari ada nggak ya florist misalnya gitu. Atau bisa jadi kamu pernah lihat sekilas, kayaknya gue pernah lihat tuh ada florist di situ, terus kamu datengin, bisa juga. Atau mungkin kamu nanya temen misalnya gitu, lu ada kenalan nggak florist, atau lu tau nggak rekomend florist yang bagus ya, whatever the case ya. Tapi itu kan yang kita lakukan kalau kita punya kebutuhan untuk beli bunga ya. Oke.
Sampai situ nangkep ya? Oke ya. Oke. Nah sekarang point of view-nya, kita ke point of view-nya penjual ya. Coba sebagai florist ya, yang toko bunga nih, yang punya bunga nih. Misalnya let's say target marketnya adalah pria-pria yang mau kasih kado ulang tahun untuk pasangannya. Just itu kamu misalnya dalam contoh ini. Nah pertanyaannya adalah kan gini, florist ini nyarinya di mana? Ya kan? Nyari di mana orang yang profilnya kayak begitu? Ya gitu ya. Misalnya ya, ini contoh ekstrim aja ya, misalnya gini. Caranya adalah dengan buka kios di pinggir perempatan lampu merah yang rame gitu ya. Lalu caranya adalah jualan canvassing ke kendaraan-kendaraan yang lagi berhenti di lampu merah ya gitu ya. Misalnya gitu jualannya, contoh misal cara gitu kayak, ya bunganya 300.000 satu ikat, 300.000 satu ikat. Siapa yang lagi mau pacarnya ulang tahun, ya bunganya. Misalnya let's say caranya gitu ya, nawarin dari satu mobil ke mobil lain, satu motor ke motor lain ya. Kalau perempatan besar mungkin ada bus dia masuk terus keluar lagi. Saya nggak tahu sekarang masih bisa nggak ya kayak gitu ya. Misalnya contoh kayak gitu. Kira-kira menurut kamu bisa nggak di lampu merah yang perempatan lampu merah yang let's say heavy traffic gitu ya, rame gitu ya, bisa menemukan profil cowok yang profilnya itu dia lagi mau cari kado ulang tahun buat pacarnya, dan ada dananya juga nih, punya budget kurang lebih 300.000 karena let's say paket satu buke bunganya sekitar 300 ribuan misalnya gitu ya. Kira-kira bisa nggak? Mungkin bisa ya, mungkin ada ya, tapi bisa jadi dikit banget ya kan. Misalnya dari 1.000 kendaraan yang lewat, mungkin cuman ada ya anggaplah 5-10 kendaraan deh ya yang profilnya kayak gitu ya, cowok punya pasangan dan pasangannya mau ulang tahun gitu ya, terus punya budget kurang lebih 300.000 gitu ya. Jadi mungkin yang profilnya kayak gitu cuman misalnya dari 1.000 cuman 5-10, dan belum tentu juga 5-10 itu mau beli sama kamu gitu ya, sama florist ini gitu ya. Karena mungkin mikirnya kan gini, kok aneh banget ya jualan di pinggir jalan, atau ini bunganya apa nggak ada buan tuh ya, gue pengen bunga yang bersih kali misalnya gitu ya. Jadi kalau cara jualannya kayak gini di perempatan lampu merah, jelas aja lebih banyak ditolaknya daripada yang beli gitu. Nah dari contoh ini teman-teman, semoga kamu nangkep ya. Transaksi itu terjadi karena ada penjual dan pembeli yang sama-sama saling membutuhkan, ya kan? Si penjual ini punya produk atau jasa yang siap untuk dibeli, ya, dia butuh omset. Oke. Pembeli punya budget untuk beli kebutuhannya, ya. Dia butuh produk atau jasa kita. Jadi dua-dua ini tuh saling membutuhkan, udah kayak udah kayak cinta bertepuk sebelah tangan, bukan cinta bertepuk sebelah tangan deh. Ini udah kayak dua sejoli yang gak ketemu gitu ya. Kan masalahnya gitu, padahal ini dua-duanya nih, sisi penjualnya dia punya produk atau jasa, dia pengen nawarin ke orang yang butuh gitu ya. Dia butuh jualan gitu. Yang pembeli juga udah siap nih keluarin duit gitu ya untuk beli kebutuhannya gitu. Tapi siapa ya yang jual ya gitu ya. Nangkep ya? Nah, coba kamu bayangin case ini. Alangkah indahnya kan kalau penjual dan pembeli itu bertemu, dan yang terjadi adalah gini kan. Coba kamu bayangin kalau si florist ini ya, misalnya ada florist yang dia punya produk bunga harganya 300 ribuan, kualitasnya bagus, representatif gitu ya. Emang bahkan misalnya bisa custom, ada pesannya lah gitu ya, bisa dikasih foto dan seterusnya lah, emang spesial buat ngasih pasangan misalnya gitu ya. Di satu sisi kayak gitu, terus ketemu sama cowok yang besoknya pasangannya ulang tahun dan emang pengen beli kadonya, pengen beli bunga budget 300 ribuan gitu ya. Kalau ketemu ya, si florist itu nggak perlu berbusa-busa ngejual dalam arti kayak, "Kak, tolong Kak dibeli Kak, ini kami adalah florist yang paling bagus Kak di area ini. Bunga-bunga kami nih terdiri dari bunga-bunga yang import selected Kak," dan seterusnya gitu. Ya, misalnya nggak perlu mungkin nyampe kayak gitu banget, ya nggak sih? Ya. Dan yang terjadi adalah ya,
si floristnya bilang, oh kakak butuh ini, oh kami ada gitu ya. Sedangkan yang mau beli gitu ya juga happy kan, waduh pas banget nih gue lagi butuh spek yang kayak gini dan gue bisa menemukannya dengan harga yang I'm happy, dengan kualitas yang juga sesuai gitu ya. Jadi enak, ya kan. Nah kalau cocok begini itu enak banget ya nggak sih ya. Jadinya nggak usah sampai jungkir balik nyari customer, bahkan nggak perlu nyampe maksa-maksa ngemis-ngemis ke calon customer kita agar beli produk kita. Karena sebetulnya yang diperlukan itu adalah exposure ke calon customer yang tepat gitu ya. Jadi saya ulang nih, ini penting nih. Yang diperlukan itu adalah exposure ke calon customer yang tepat ya. Kalau kita nih ngasih tahu ke calon customer yang tepat itu kita nih punya produk atau jasa yang mereka butuhkan gitu. Nah, ini adalah prinsip dalam transaksi, ini adalah prinsip dalam bisnis yang menurut saya kita perlu pegang. Jadi nggak harus malu kalau jualan, karena sebetulnya jualan itu kalau di antara dua pihak yang memang saling membutuhkan, yang satu jualan nih butuh omset, yang satunya lagi emang butuh produk atau jasa dan dia punya budgetnya, itu kan enak. Jadi sebetulnya kalau transaksi model begini pasti happy kan. Nah jadi ini adalah mindset yang saya rasa kita harus tanamin dulu gitu ya. Dalam pikiran kita, dalam hati kita waktu kita mau jualan. Kalau don't feel bad ya untuk jualan tuh jangan merasa buruk, jangan merasa nggak enak, atau jangan merasa wah kalau gue dapat profit karena gue jual sesuatu, gue dapat untung, dia rugi dong. Enggak lah ya. Jualan itu kalau dia happy with our products, dia happy to pay, ya kita dapat profitnya, kita juga happy. Don't feel bad ya, karena itu transaksi gitu ya. Itu transaksi di antara dua pihak yang happy, dua pihak yang saling membutuhkan. Nah, ini adalah mindset yang harus kita tanamin ya. Jadi kamu kalau udah nangkep mindset ini ya, kira-kira kalau mau jualan sesuatu masih malu nggak? Oke, sampai di sini dulu nih ya. Semoga mindset kamu lebih terbuka dengan konsep jualan. Jadi nggak ada yang salah dengan jualan. Jualan tuh fine-fine aja ya, nggak usah malu ya. Jualan itu nggak harus dengan cara yang maksa, nggak harus dengan cara yang unethical gitu ya. Yang penting kita bisa ketemu sama segmen customer yang cocok. Oke, nah pertanyaan berikutnya kan jadinya gimana cara menemukan segmen customer yang cocok? Ya dong, ya tenang, satu-satu ya saya akan bahas di episode yang terpisah ya. Tapi for now ya, yang penting mindsetnya dulu mesti dapet ya. Coba diresep-resepin dulu mindset ini. Kalau jualan itu biasa aja, kenapa mesti malu? Oke. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Kalau tidak keberatan, support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau hal apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Hal ini akan membantu agar podcast ini bisa menjangkau ke teman-teman lain yang membutuhkan. Kalau kamu punya teman yang malu kalau disuruh jualan, nah please share episode ini biar dia juga punya mindset yang sama. Yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. For now, take care.